Jadi waktu itu aku pernah bertanya-tanya kan, kenapa kok aku nangis padahal lagi gak pengen nangis dan lagi gak kenapa-napa juga. Aku terlalu berusaha buat kuat saat aku gak di posisi itu. Di episode ini, kami dari SMA Negeri 1 Bogor berkolaborasi dengan SMA Mardiwana akan ngobrol tentang fenomena bohongi diri sendiri. Yang membohongi diri sendiri, memaksakan diri sehingga memiliki jiwa sok kaya, sok pinter, sok jago, sok cantik, sok ganteng gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa jujur sama dirinya sendiri. Membohongi diri sendiri adalah fenomena yang relate banget sama semua orang. Kita pengen menyelesaikan masalah, tapi dengan cara sendiri untuk menghilangkan stres pada diri kita. Tetapi, apakah kita tahu bohongi diri sendiri itu sebenarnya baik gak sih untuk kesehatan mental kita atau enggak? Apakah hanya sebagai painkiller dan kesenangan semata? Bahkan, sosial media juga menjadi salah satu alasan kita sering bohongi diri sendiri. Tapi, kitanya nggak sadar aja. Lakukan apa yang kamu suka gitu. Jangan pikirin orang lain. Karena yang paling mengerti diri kamu ya adalah kamu sendiri. Kita bisa saja kehilangan originalitas diri dan menjadi fake person di depan semua orang. Dampak dari membohongi diri sendiri. Bagaimana pembahasan kita soal ini? So Stupers, stay tune ya! Semua, selamat datang di podcast kolaborasi ST22 Youth Empowerment bersama dengan SMA Negeri 1 Bogor dan SMA Mardiwana Bogor. Sebelumnya kenalin, nama gue Nasya selaku host di podcast kali ini. Nah, jadi untuk podcast kali ini kita nggak kalah nih, bakal ngebahas topik yang seru banget dan juga relate banget sama kehidupan remaja zaman sekarang. Tapi sebelum gue ngasih tahu nih, kita mau bahas topik apa, kita bakal kenalan dulu sama narasumber yang kece-kece banget hari ini guys. Nah jadi boleh dong dimulai dari Regina dulu nih. Halo semuanya, kenalin nama gue Regina Sirbilia, biasa dipanggil Regina, dari SMA Mardiwana Bogor. Halo semua, perkenalkan nama gue Arlin Natasha, saya dari SMA Mardiwana Bogor. Salam kenal semua. Halo semua, perkenalkan nama gue Nur Fitri Salima, teman-teman gue biasanya manggil gue Salma. Gue dari SMA Negeri 1 Bogor. Nah, jadi tadi itu kan Regina sama Arlin itu dari SMA Mardiwana ya guys. Nah, kalau Salma sama gue dari SMA Negeri 1 Bogor. Jadi kan tadi gue udah bilang ya, kita mau bahas topik yang menarik banget. Tapi sebelum gue mulai ngasih tahu nih, nge-spill topik apa yang kita bakal bahas, gue pengen tahu dulu kalian kelas berapa sih? Gue kelas 11. Gue juga kelas 11. Oke. Gue juga kelas 11. Oke, berarti kita semua sama ya guys, kelas 11. Nah jadi daripada kita bikin teman-teman sekalian penasaran sebenarnya topik apa yang bakal dibahas, gue mau langsung spill aja kali ya topiknya, yaitu tentang bohongi diri sendiri. Takut banget loh. Kita kreatif banget gak sih, kita mengambil tagline yang lagi viral banget ya, yang tubi takut banget loh gitu kan. Oke. Kita cukup ya guys membahas TB-TB dan TBL-TBL, karena kalau misalnya kita terlalu banyak membahas TB-TB dan TBL-TBL nanti makin terngiang-ngiang gitu di otak kita. Iya nggak sih? Ya. Bener banget. Oke, bisa langsung kita mulai ya untuk podcastnya. Jadi gue pengen ngajuin pertanyaan dulu nih sebenarnya sebelum kita mulai bahas lebih jauh. Jadi gue pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian tuh membohongi diri sendiri tuh apa sih guys? Boleh dong dimulai dari Salma dulu nih. Oke, dari gue, kalau menurut gue sih membohongi diri sendiri itu kayak kita tuh membenarkan apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan gitu. Jadi sebenarnya kadang tuh kan kita nggak nyadar ya kalau kita tuh ngebohongin diri kita sendiri gitu, tapi kayak ya udah kita membenarkan akan hal tersebut gitu, kayak ya udah sama aja. Gue ngambil contoh deh di organisasi ya. Boleh. Kan pasti kan organisasi di sekolah ataupun di kuliah atau dimanapun itu kan punya langkah-langkah yang beda untuk capai ke organisasi tersebut kan. Nah pasti kan gue kan kayak mikir dong, kayak gue tuh nggak suka gitu loh ada di langkah-langkah menuju ke organisasi itu gitu. Pasti kan kayak belum gue harus mengatur time management gue, harus mengatur diri gue sendiri gitu, dan harus mengatur tugas-tugas yang ada yang diberikan oleh
guru ataupun dari pihak organisasi tersebut gitu. Tapi karena kayak gue mikir kayak ya udah karena gue mau masuk organisasi tersebut gitu, sebenarnya kan kayak kemampuan diri kita sendiri tuh pasti ada kapasitasnya dong ya. Ada batas-batasannya, kita bukan robot dong yang 24 jam gitu bakal setuju banget gitu kan. Jadi kayak kadang tuh gue suka memaksakan sesuatu gitu loh untuk mengerjakan kayak biar cepet beres, untuk mengerjakan tugas-tugas dan merasa memaksakan untuk gue tuh harus bisa time management waktu, yang mana tuh menurut gue itu kayak proses sih, nggak langsung kayak sehari gitu langsung bisa. Jadi kayak gue kayak terlalu ya udah gue bisa, selalu bisa gitu. Gue terlalu kayak berpikir kayak gitu, dan menurut gue itu tuh kayak ya gue ngebohongin diri sendiri, padahal gue udah capek, gue udah kayak sampai kayak gimana gitu, udah parah banget gitu, tapi kayak gue memaksakan diri sendiri dengan iming-iming kayak ya udah gue bisa, itu kayak terlalu over sih menurut gue, dan itu definisi membohongi diri menurut gue sih kayak gitu. Ya benar. Jadi gue setuju sih sama lu, maksud lu kayak di dalam diri lu tuh sebenarnya lu ngerasa capek gitu kan ngelakuin itu kan, tapi kayak lu maksain dan lu selalu ngebohongin diri lu sendiri kayak ya udah lu nggak apa-apa, jalanin aja gitu kan. Itu kayak lebih ke menurut gue kayak toxic positivity juga sih, iya nggak sih? Iya benar. Jadi kayak gue terlalu percaya diri yang berlebihan gitu, yang benar kan kita nggak harus yang sampai berlebihan gitu ya. Percaya diri bagus, tapi kayak percaya diri yang berlebihan itu kan pasti nggak baik. Pokoknya ya semua yang berlebihan gak bakal baik sih. Iya, gue setuju banget. Oke, itu membohongi diri sendiri versi Salma. Jadi gue masih penasaran juga nih sama yang lain. Gue pengen nanya Arlin dulu deh, menurut lo membohongi diri sendiri versi lo tuh gimana, Lin? Kalau versi gue sendiri ya, kalau membohongi diri sendiri itu kayak bertolak belakang sama hati, sama pikiran kita. Kayak misalnya ya, contoh ya, hatinya tuh pengennya roti coklat, tapi cuma ada roti stroberi di sana. Nah, tapi karena lapar banget, jadi kita ngambilnya roti stroberi dong. Padahal kita tuh nggak suka roti stroberi. Jadi kayak gitu. Nah, iya. Karena lapar gitu ya. Padahal hati kita nggak mau sebenarnya. Iya bener banget. Gue setuju banget sih. Kayak lo di saat-saat seperti itu kayak lo nggak punya pilihan lain kan. Jadi kayak lo maksain gitu. Gak apa deh, gue makan ini aja. Padahal dalam hati lo kayak gue pengennya Coklat. Gue pengennya yang coklat. Iya, gue pengen yang coklat, bukan yang strawberry nih. Tapi kayak udah gue paksain aja makan yang strawberry karena nggak ada, ya nggak sih? Iya bener banget. Iya itu contoh sederhana juga. Iya, gue setuju banget. Maaf, gue tambahin dikit kayak gak mungkin kan kita menolak sesuatu karena ya apa yang kita inginkan tuh nggak ada gitu, gak mungkin kayak gitu kan. Jadi kayak masa lu mau sih mati kelaparan padahal di depan mata lu tuh ada makanan gitu, ada makanan tapi ya lu pengen yang coklat ataupun lu pengen hal yang lain, misalkan lu pengen makanan A tapi adanya makanan B, ya emang gak mau gitu kan, lu harus makan makanan itu. Kayak gak mungkin banget kita merelakan sesuatu yang padahal jelas-jelas ada di mata kita gitu. Iya, gue setuju banget sih. Itu kayak contoh sederhana ya dari kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita ambil nih dari topik kita hari ini, yaitu membohongi diri sendiri. Nah oke, jadi gue masih penasaran juga sebenarnya karena ada salah satu narasumber kita nih satu lagi. Gue pengen nanya juga, menurut lo gimana sih membohongi diri sendiri versi lo? Tapi sejujurnya, jujur Li, menurut gue pengertiannya itu masih kayak rancu gitu ya. Gue kayak masih agak-agak nggak paham tapi paham. Jadi paham. Gimana gue? Gue pahamnya tuh kalau bohongin diri sendiri tuh kayak dia pengennya nyaman aja gitu kan. Dia nggak pengen keluar dari zona nyaman. Dan sisanya gue nggak ngerti gitu loh. Ya gitu. Oke. Jadi lo masih bingung gitu ya? Lo masih bingung sebenarnya bohongin diri sendiri tuh gimana sih? Yang mungkin narasumber yang lain bisa jelasin nih supaya Regina lebih paham gitu loh tentang bohongin diri sendiri. Jadi gue boleh kali ya? Boleh banget. Jadi kan gue kayak sempet dong cari-cari di artikel gitu kayak kenapa sih kita bisa membohongi diri gitu, dan apa sih kayak definisi yang akuratnya gitu, yang tepat dan kayak bikin orang gak bingung gitu. Jadi kalau misalkan tujuannya itu kayak tujuan membohongi diri itu kan sebenarnya yang tadi gue udah bilang, kayak kita membenarkan apa yang kita lakuin, kita membenarkan apa yang kita pikirin gitu. Nah terus
Iya. Terus juga setelah gue cari-cari juga ada kayak bahasa lain juga, yaitu kayak kita tuh membohongi diri sendiri itu namanya ego sintonik gitu, dimana kayak saat kita merasa yakin dengan kebohongan dan pikiran yang ada di diri kita itu, kayak kita langsung memutuskan itu sendiri gitu dan merasa kayak ya udah itu benar kok, apa yang gue lakukan benar kok, apa yang gue perbuat benar kok gitu, kayak gue nggak mungkin ngerugiin orang lain. Yang jelas-jelas ya baik lagi sih sebenarnya bohongin diri sih ya 50-50 kan, kayak setengah sadar dan nggak sadar gitu. Kalaupun sadar juga kayak disengaja gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Dan kalau misalkan nggak sadar kan contohnya bisa kayak hal-hal yang lain. Contoh kita nggak sadar kayak misalnya kita nggak sadar kalau misalkan tadi tuh kita sebenarnya nggak bohongin diri kita sendiri pas kita lagi sekolah, lagi kayak kita lagi ngobrol sama orang, kayak sebenarnya ditanya kayak lu kuat gak sih Sal gitu, lu kuat gak sih Nas gitu, kayak gitu. Terus dari kita sendiri kayak gue kuat kok, kayak apaan sih gue bisa. Dan tanpa kita sadar tuh kayak kita membenarkan diri kita gitu, kita memperkuat diri kita dengan ya membohongin diri sendiri itu sih. Oke, kayak lo pasti lebih paham kan? Ya, terima kasih penjelasannya Salma, sumpah. Gue juga gue langsung kayak wow, itu kayak ngambil dari artikel gitu loh. wow. Oh, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Iya, gue setuju banget kalau misalnya ya membohongi diri sendiri bisa 50-50 sih sebenarnya, ya nggak sih? Kadang-kadang kita sadar tapi kita sengaja gitu ngelakuin itu, tapi kadang-kadang bisa juga kita nggak sadar gitu. Ada momen dimana kayak gue nggak sadar sebenarnya gue lagi membohongin diri gue sendiri gitu, tapi kayak ya udah gitu, karena mungkin pengetahuan kita juga yang kurang kali ya tentang membohongi diri sendiri itu. Benar. Nah, oke. Nah, tadi kan gue udah nanya nih ke 3 narasumber kita yang kece banget ini, kayak membohongi diri sendiri versi mereka masing-masing. Tapi gue masih penasaran sebenarnya apa sih yang bikin orang itu membohongi diri mereka sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya tadi yang gue lihat dari penjelasan lo bertiga, kayak itu kan bukan sesuatu yang baik ya, dan bisa juga orang tuh nggak sadar gitu ngelakuin itu, tapi pasti ada dong faktor penyebab gitu yang memicu dia ngelakuin itu, ya nggak sih? Boleh dong, gue pengen minta semuanya di sini ngejelasin, tapi gue kayaknya pengen minta dari Sama dulu deh. Dari gue ya, kalau menurut gue sendiri sih faktor utamanya ya, kayak kenapa kita bisa bohongin diri kita sendiri itu faktor utamanya karena insecure sih menurut gue. Karena maksudnya ya ini relate di diri gue juga gitu, kayak gue suka lah mungkin dan tanpa sadar membohongi diri gue sendiri gitu. Jadi kenapa sih insecure? Kenapa faktor utamanya insecure yang bertujuan ke membohongi diri? Karena tuh kayak sebelum gue melakukan hal tersebut, kayak gue tuh udah pikir duluan kayak yaudah gue bakal hancur nih, gue kayak bakalan gue nggak bakal bisa gitu. Yang mana tuh itu tuh ngehambat atau bisa disebut lah ya overthinkingnya kita sendiri. Iya, benar banget. Itu ngehambat kita untuk keluar dari zona nyaman kita sendiri, ataupun yang bisa tuh kayak mengalasankan kesuksesan kita gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kita bisa sukses, tapi karena kita kayak terlalu ya udahlah, kayak emang keadaan gue kayak gini, gue nggak bakal bisa ngelakuin itu. Padahal ya satu sisi tuh kita bisa, tapi karena ya pikiran-pikiran tadi yang berpikir kayak ya udah kita bakal hancur duluan gitu. Padahal kan kita nggak bakal tahu ya ke depannya bakal kayak gimana. Jadi menurut gue sih insecure itu sih yang menyebabkan orang ataupun dia dari diri gue sendiri aja itu untuk diri gue sendiri sih. Iya, gue setuju banget sih dari penjelasan lo mengenai insecurity ini, karena juga gue juga pernah ngerasain yang namanya insecure, dan gue yakin semuanya remaja-remaja di luar sana juga pasti pernah gitu ngerasain yang namanya insecure. Nah, insecure ini sebenarnya cukup menarik ya. Jadi gue pengen bahas juga nih. Gue pengen nanya insecure versi diri kalian masing-masing. Jadi tadi kan udah dijelasin sama Salma. Sekarang gue pengen Regina, boleh deh lo jelasin kayak lo pernah ngerasa insecure gimana sih gitu. Insecure kan bukan tentang penampilan doang ya. Jadi gue tuh bener banget. Gue tuh jarang banget cerita tentang penampilan, kayak mungkin bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau misalnya insecure tentang kepintaran orang lain tuh kayak mungkin kayak hampir setiap hari. Kayak gue kayak misalnya enak banget ya jadi orang yang udah pintar dari lahir gitu. Kayak
beruntung banget gitu. Iya, benar. Minggu kemarin kan gue habis penilaian akhir semester kan, dan gue kayak benar-benar berusaha untuk mengejar nilai-nilai gue yang kayak emang masih kurang, tapi gue memaksakan diri gitu loh. Tapi gue kayak, gue harus bisa, gue pasti bisa, gue harus bisa. Dan akhirnya itu kayak malah mengurangi waktu istirahat gue. Jadi itu kayak benar-benar merugikan diri sendiri sih menurut gue. Iya, benar. Gue setuju banget sih. Maksudnya, kalau misal gue lihat juga ya, kayak sebenarnya kita tuh nggak harus pintar di semua pelajaran kan? Iya nggak sih? Banget. Iya, benar banget. Kita tuh nggak harus pintar gitu di semua pelajaran. Tapi kayak kadang-kadang kita ngelihat orang lain kok kayaknya serba bisa ya, gitu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya mereka punya kekurangan apa gitu. Terus akhirnya kita jadi maksain diri kita gitu buat ngejar yang apa ya? Kita memaksain diri kita kayak ya udah supaya kita bisa jadi orang lain gitu loh, supaya kita bisa ngikutin orang gitu. Padahal ya kita punya passionnya sendiri, kita punya minat bakat kita sendiri gitu. Cuman karena lo insecure itu tadi ya, jadi kayak lo ya udah maksain diri lo sendiri gitu. Lo harus bisa semuanya, padahal setiap orang tuh pasti punya kelebihan masing-masing kan. Iya benar banget. Gue setuju sih. Nah kalau misalnya lo gimana, Lin? Kalau gue tuh insecure sama orang yang public speakingnya bagus gitu loh. Udah pintar, good looking, terus public speakingnya bagus nih, kayak astaga, gue pengen banget. Nah, gue tuh tahu kan kelemahan gue tuh gak jago public speaking, tapi gue masuk OSIS. Jadi kayak maksain gitu loh. Padahal gue kurang jago public speaking, tapi gue masuk ke OSIS. Jadi kayak gitu. Bener. Ngeliat yang public speakingnya bagus kayak wow, bagus banget, keren banget. Jadi kayak gitu. Iya. Tapi kayak gue keren sih, maksudnya lu berani gitu mencoba pengen mencoba hal baru gitu. Iya, langkah baru, bener sih. Tapi memang gue itu udah keren sih, kayak mencoba langkah baru. Gue setuju. Tapi memang ada sih, kalau menurut gue ya, ada satu momen dimana kayak lo harus berhenti berusaha. Maksudnya kayak lo udah berhenti berusaha kalau misalnya usaha lo itu ya bakal nyakitin diri lo sendiri, iya gak sih? Bener banget. Benar. Karena kan kayak ya balik lagi yang tadi gue bilang gitu kan, kita bukan robot yang 24 jam bisa ngerjain semuanya gitu ya. Jadi ya kita punya perasaan, kita bisa ngerasain lah rasa sakit gitu segala macam kan. Jadi ya sebenarnya tergantung di diri kita sendiri dong, kayak ya kita juga yang ngerasain gitu. Dan menurut gue kayak ya baik lagi ke tadi sih, kalau misalkan kita terlalu memaksain, itu tuh jatuhnya kayak sebenarnya tuh kita bisa melakukan hal tersebut gitu, tapi karena kita udah terlalu ngelakuinnya terlalu paksa, terlalu over nih, jadi kayak kita jadi nggak suka. Kayak pernah nggak sih kayak gitu kan? Pernah kan kalian? Iya, sering banget sih. Kalian tuh terlalu maksain semuanya, jadi sebenarnya tuh suka, tapi tuh karena kalian terlalu maksain belajar, gue harus bisa ini nih, gue harus bisa ini nih, kayak dia bisa kenapa gue nggak bisa gitu. Itu tuh menurut gue kayak nggak bagus sih, dan itu faktor-faktor yang nyebabin kayak gitu tuh bisa nyebabin yang ngebohongin diri sendiri. Benar banget. Iya bener banget sih. Nah tapi gue kayak masih belum gue masih belum nangkep gitu loh titik temunya antara insecure sama bohongin diri sendiri. Gue oke lah, maksudnya kayak insecure kayak gini kita nggak percaya diri gitu kan. Tapi kalau misalnya dikaitin sama diri sendiri tuh gimana? Membohongi diri sendiri tuh gimana sih? Dari gue kali ya, boleh banget. Kalau menurut gue kayak kenapa awal mulanya nih si titik ini nih, si insecure ini yang jadi awal penyebab membohongin diri itu karena ya pertama tadi insecure itu kan kita nggak percaya sama diri kita sendiri dong. Kita nggak percaya diri, kita nggak bisa dan nggak mau untuk keluar di zona nyaman, dan itu tuh bakalan bertolak belakang sama lingkungan yang bakalan kita temuin dong. Kayak ya pasti ada lingkungan baru, terus kayak pengalaman orang baru. Contohnya kan tadi kan yang Regina sama Arlin bilang kan kayak insecure mereka sendiri itu tuh kan relate dong sama masyarakat di luar sana gitu. Jadi menurut gue kayak poinnya kenapa insecure jadi pertama itu ya karena kita nggak percaya diri, kita nggak bisa percaya sama diri kita sendiri kalau misalkan kita tuh bisa untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Kita udah terlalu overthinking duluan, jadi kayak kita udah terlalu membohongin diri kayak yaudah Sal, berarti lu nggak bisa, lu kayak lu nggak mampu lah kayak gitu, lu terlalu, maksudnya mimpi lu terlalu besar. Itu tuh bisa nyambung gitu loh menurut gue, kayak dari insecure gitu.
Iya benar-benar, gue setuju banget sih. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas ya, maksudnya insecure tuh gimana, terus hubungannya sama membohongi diri sendiri tuh kayak gimana. Dan itu menurut gue udah jelas banget sih yang dipaparin sama ketiga narasumber kita ini. Jadi gue pengen nanyain lagi kali ya. Tadi kan baru dari Salma nih, menurut dia faktor yang menyebabkan seorang itu membohongi diri sendiri ya karena insecure tadi. Tapi menurut yang lain, ada nggak sih faktor lain gitu loh yang menyebabkan si orang ini tuh membohongi diri dia sendiri gitu? Mungkin boleh dari Regina atau Arlin nih kira-kira. Arlin duluan kali, nggak apa-apa kok. Oh boleh banget. Kalau menurut gue sih karena dia tuh nggak mau maju gitu loh. Jadi kayak dia diem aja stuck di tempat itu. Gak mau melangkah dan gak mau mencoba hal baru. Padahal gak ada salahnya juga sih buat mencoba hal baru. Mungkin karena dia masih gak percaya diri ya sama yang dia pikirin. Jadi dia kayak gak mau mencoba yang baru lagi gitu. Iya Bisa tambahin ya, dan bisa juga trauma yang dia punya nggak sih, entah dari Bener banget. lingkungan berteman dia, lingkungan keluarganya dia, itu kan bisa aja jadi ngebuat trauma kecil ya, trauma kecil dari dia sendiri ya, yang nyebabin dia ngebohongin diri dia sendiri gitu. Menurut gue bisa kayak trauma itu. Trauma ya. Jadi ada nggak yang mau jelasin lebih dalam tentang trauma gitu? Mungkin boleh kali kasih contoh kayak lu punya trauma apa sih gitu dulu sampai bisa membohongi diri sendiri, atau mungkin lo ngelihat temen lo yang punya trauma terus dia jadi membohongi diri dia sendiri gitu. Ada nggak sih contohnya? Mungkin dari Regina, lu boleh kali Gin. Ayo Ya, belakangan ini kan suka ada berita-berita yang tidak mengenakan tentang Hubungan gitu. cowok. Iya, Tentang hubungan. toxic ya. Iya. Ya, kadang yang gak ngerasain pun jadi ngerasain juga gitu loh. Gue sebenarnya nggak pernah ngerasain tentang toxic relationship ya, tapi karena berita-berita yang beredar yang ada yang selingkuh lah, ada yang apa, itu kayak buat gue kayak, aduh cowok serem banget ya, kayak aduh gue takut banget main hubungan baru. Padahal semua cowok tuh nggak kayak gitu. Ya lu paham gak sih, kayak Bener-bener banget. iya, bener banget. ya gitu sih dari gue. Mungkin lu mau nambahin gitu kan? Ya menurut gue toxic relationship itu kan kayak yang kasar gitu ya hubungannya, ya nggak dari sikap, nggak dari perilaku, nggak dari hubungan mereka. Nah biasanya tuh salah satu dari mereka itu kayak ada yang nggak menjamin lah, atau enggak dua-duanya ya. Misalkan kayak terlalu posesif, selingkuh, atau terlalu ngekang, atau terlalu nyuruh-nyuruh gitulah, kayak gitulah. Nah makanya jadi mungkin nih ya, sekarang tau kan banyak banget wanita karir, ya gak sih? Bener-bener. Iya kan, wanita karir. Nah, gue tuh suka lihat-lihat gitu tuh kalau di sosial media kayak wanita karir itu biasanya ya, dia tuh karena trauma sama masa lalunya dia. Masa lalunya dia itu mungkin pernah disakitin cowok gitu kan, jadi dia trauma gitu dan gak mau memulai cinta yang baru gitu ya, hubungan yang baru. Jadi akhirnya dia lebih milih karir daripada cinta-cintaan gitu. Mungkin menurut dia semua cowok, bener kata Regina, semua cowok mungkin kayak di mata dia tuh sama aja gitu. Padahal gak semua cowok kayak gitu sih. Kayak gak semua lah, mungkin belum nemu dia. Iya bener. Banyak sih, maksudnya kayak seseorang tuh banyak banget gitu loh yang kayak udah deh gue gak percaya lagi nih sama cinta gitu loh, gue gak mau lagi nih mulai suatu hubungan dalam diri lu ya gitu sih. Nail gitu gak sih? Iya. Sendiri kayak lu di luar kayak gue happy aja kok, gue jomblo, gue emang kenapa sih harus ada pasangan gitu kan, dia pasti di luar berpikir kayak gitu dong, tapi padahal dia udah nyampe rumah nih, udah nyampe rumah kayak aduh gue juga pengen kan, Gue pengen bucin, gue pengen mesra-mesraan sama, kayaknya relate banget dulu ya. Iya deh Gin, kayak lu sering ngeliatin apa namanya SG temen lu gak sih, kayak wah orang-orang kayak pada bucin nih, terus kayak lo pengen, tapi kayak dalam hati kadang-kadang lu denial sama perasaan itu gitu, kayak gue jomblo jadi gue gak percaya gitu. Iya. Sekarang kayaknya kalau buka sosmed juga banyak kan yang bucin ya kayaknya ya. Ya tentu follow siapa yang di rumah. Siapa sih? Iya benar. Terus juga menurut gue kayak trauma itu kan tadi kan yang toksik kan, ya toksik itu
nggak berpikirnya toksik dari cowok atau dari cewek, nggak semuanya tentang kayak gitu kan. Terus toksik kan bisa aja dari nggak semua dari fisik, nggak semua dari kayak dilakukan kekerasan lah intinya. Tapi kan toksik itu sendiri tuh menurut gue kayak bisa dari kata-kata verbal, dari mental yang diberi ini sama dua orang gitu. Misalkan kayak cowoknya suka kasar nih ke ceweknya nih, tapi ya udah si ceweknya yang bohongin diri sendiri gitu kan, kayak yaudahlah dia sayang lah sama gue gitu, kayak yaudahlah dia kayak gitu sama gue karena dia sayang sama gue gitu. Jelas-jelas temen-temennya kayak enggak, dia tuh enggak sayang sama lu gitu kan, pasti kayak gitu. Tapi karena iming-iming sayang gitu, iming-iming kayak iming-iming udah dia sayang gitu itu tuh bisa kayak ngebohongin diri kita sendiri dan kayak bisa ngehilangin jati diri kita sendiri gitu. Jadi kayak yaudahlah dia sayang sama gue gitu, yaudahlah gue bakal ngelakuin apa aja gitu, dia sayang sama gue, dia gak bakal ninggalin gue gitu-gitu. Itu kayak yang jelas-jelas tuh padahal pas dia dilakukan kekerasan gitu, pasti kayak dia sakit dong, kayak kok dia kayak gini gitu kan, pasti dia berpikir kayak gitu dong, kayak Iya benar banget. dia kayak gini gitu. Tapi ya hati kecilnya ya pasti yaudah dia sayang sama gue lah gitu. Itu tuh menurut gue membohongin diri yang menurut gue ya bikin sebel sih, kayak gak kayak gitu. Dia nggak dengerin kata teman-temannya gitu loh, kayak Betul banget sih. Gue bisa relate sih. teman-teman Benar-benar. gitu. Oke, jadi oh iya, semua ada. Tapi akhirnya Baik. bisa lepas sih. Bagus dong. Alhamdulillah. bagus. Oke. Jadi tadi kan kita udah ngebahas tentang insecurity, terus trauma dan juga cinta gitu kan, hubungan, perasaan gitu-gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat ya, dan pengalaman gue sendiri, kadang-kadang gue tuh membohongi diri sendiri itu ketika gue main sosial media. Kayak misalnya nih, gue kayak capek, sebenarnya gue lagi capek, cuman gue pengennya ya orang-orang lihat gue bahagia gitu kan. Iya gak sih? Kalian pernah gak ngerasa kayak gitu? Sering kayaknya. Iya banget. Mungkin lo mau cerita dulu nih, Gin. Kalau misalnya dari sosmed tuh gimana gitu? Oh, sosmed kan emang ajang untuk happy-happy aja gitu kan. Happy-happy aja, benar. Iya. Tapi setiap ngeliat posan orang tuh kayak, ih gila, ini cantik banget, ini stylenya bagus banget. Jadi kayak bikin bikin kita jadi insecure gitu kan. Iya benar banget sih, bikin kita insecure dan kita tuh jadinya pengen ya ngebohongin diri kita sendiri itu karena kita pengennya sebenarnya kelihatan bagus kan di mata orang lain. Iya. Gak mau kalah Iya, gitu. benar-benar. Iya nggak mau kalah gitu, tapi sebenarnya bukan itu loh, itu bukan gue gitu nggak sih? Iya. Jadi Padahal kayak, yang di post itu juga bukan dia sehari-hari, mas gue itu lagi versi terbaik dia gitu loh. iya benar banget. Saling membohongi gitu ya, bisa dibilang gitu. Yes, betul banget. Nah, terus sama ini sih guys, apa sih namanya? Gue tuh kan pernah lihat juga ya kan, tadi ini tuh nyambung sama topik kita yang tentang kita pengen nunjukin yang hal terbaik gitu kan. Gue tuh kemarin tuh sempat scroll IG juga kan, terus gue kayak ada lihat info, katanya ada ini ya, apa namanya? Jasa sewa iPhone gitu ya? Waduh, Gue juga lihat tuh. seniat itu sih ya. Oh iya, itu beneran ada nggak sih? Itu ada. Emang ada sih itu. Sehari 40.000. Oh iya, itu ada yang bisa jelasin nggak sih gimana itu? Gue jelasin dikit kali ya. Jadi Boleh. Ya baik lagi gitu loh, kan tadi kan Regina dijelasin kan kayak ya sosial media itu tempat untuk kayak kita mengekspresikan kebahagiaan dan apa yang kita punya gitu kan. Sebenarnya sih awal mungkin dari setiap orang mungkin bertujuan kayak ya udah gue mau mengekspresikan diri gue sendiri di sosial media, tapi karena apa yang dia lihat di sosial media itu dan apa yang dia follow, apa yang dia lihat keseharian di sosial media itu kayak wah kok dia lebih sih, kok dia punya ini. Jadi menurut gue itu tuh nyambung gitu loh, kayak jadi tiba-tiba gue baca juga di artikel tuh kayak ada sewa iPhone, jadi range harganya tuh dari 40.000 sampai 500 kalau nggak salah, jadi kayak tergantung iPhone-nya gitu, jadi sewa per hari gitu loh Nas, jadi kayak Oh iya. kayak gue punya iPhone nih gitu, kayak mungkin Ada yang mau nyewa gak gitu. Iya. Tapi kayak gue kadang-kadang suka lihat ini sih, itu pasti banyak banget yang ngeliat juga nggak sih, kayak orang tuh sekarang lagi trennya deh kayaknya mirror selfie gitu. Dan pakai iPhone kan kayak keren banget gitu kan, kayak foto mirror selfie terus kameranya yang 3 itu loh, kayak Berkelas gitu kan. Buat gaya ya. iya bener.
Dan mungkin ya orang-orang gitu kan ngelihat peluang kali ya, maksudnya ya kenapa dia mau buka jasa kayak gitu ya, karena dia lihat kayak anak muda sekarang tuh ya ini loh yang lagi tren kayak iPhone 13 nih gitu kan, keren nih. Kayak Ya. berlomba-lomba membohongin diri nggak sih jatuhnya? Iya jatuhnya jadi sebenarnya gue nggak sanggup gitu ya misalnya, saya gue sebenarnya nggak mampu gitu, atau selera gue sebenarnya nggak gini banget gitu loh, gue nggak harus banget punya iPhone, tapi karena ya gue pengen orang-orang tahu gitu kan di luar sana gaya nih gue keren nih, gue juga bisa loh pakai iPhone, jadi kayak gue pakai jasa itu. Dan mungkin orang-orang di luar sana banyak nggak sih yang mau pakai jasa sewa iPhone kayak gitu. Banyak ya. Banyak. Demi gaya. Iya. Iya demi gaya. 40.000 itu kalau dikaliin sebulan tuh kayak udah bisa kebeli iPhone gak sih? Daripada 40.000 sehari. 40.000 juga kan banyak kali yang lebih berguna Atau gitu ya. dipakai, iya benar, dipakai untuk hal yang lebih berguna daripada Iya, kan? bawa iPhone gitu. Bener, gue Cuma setuju sehari. sih. tapi menurut gue ini kayak nyambung gitu loh ke topik kita, karena kayak ya pastilah orang tuh mau nyewa gitu kan, pasti kan bisa aja ya karena terpaksa gitu kan. Nah sebenarnya tuh kayak dia tuh tahu gitu uang 100.000 atau 40.000 itu kayak dia tuh bisa tabung gitu, kayak gue tuh bisa makan atau ngasih makan orang lain lah kan, kayak uang segitu tapi kayak demi eksistensi tuh, demi gaya, jadi kayak ya dia ngebohongin diri sendiri, kayak ya udah nggak apa-apa sehari doang gitu, lama-lama sehari doang lama-lama kebagian gitu kan. Kayak itu ngebohongin diri dia sendiri gitu, kayak padahal dia tahu uangnya itu bisa dipakai buat yang lain, buat yang bermanfaat lah, intinya bisa ditabung kayak Arlin tadi bener. Tapi ya demi kepuasan batin mungkin ya, kepuasan batin yang dia miliki gitu. Jadi kayak disewa, aduh maaf ya agak emosional. Bener. Apa? Itu relate banget sih sebenarnya. Iya, gue setuju juga sih, karena gue juga banyak gitu ngeliat teman-teman gue, terus juga kadang-kadang gue juga ngerasain kayak gitu. Oke, jadi tadi kan kita udah ngebahas banyak ya tentang bohongi diri sendiri, terus definisi menurut kalian masing-masing kan bohongi diri sendiri itu apa. Terus tadi juga sebenarnya ada bohongi diri sendiri itu kalau misalnya bisa gue ambil kesimpulan ya dari diskusi kita tadi, itu tuh ada karena kita ngerasa insecure gitu kan, terus kita ngerasa trauma gitu. Trauma itu bisa dalam hal percintaan kayak toxic relationship gitu kan, itu bisa dalam hubungan percintaan, persahabatan, ataupun hubungan dalam keluarga gitu kan. Sama kita juga bisa ngerasa insecure ya karena sosial media tadi itu kan yang tadi kita bahas gitu, tentang pengen menunjukkan versi terbaik diri kita yang sebenarnya itu bukan diri kita seutuhnya gitu, ya nggak sih? Nah, untuk terakhir nih ya, mungkin gue pengen banget orang-orang di luar sana ngerasain dampak positif gitu dari podcast hari ini. Jadi kayak gue ingin dong kalian ngasih kata-kata motivasi, entah itu motivasi, tips atau apa gitu, supaya mereka tuh orang-orang di luar sana ya, remaja-remaja di luar sana ataupun siapapun itulah ya, mereka nggak lagi membohongi diri mereka sendiri gitu, supaya mereka bisa oke, gue akan stop bohongin diri gue sendiri gitu, dan gue akan ya udah ini gue gitu, gue akan menjadi versi diri gue sendiri gitu. Boleh banget dong dari Salma dulu mungkin. Oh, kayaknya dari gue terus ya duluan. Dari gue intinya kalian kayak kalau kalian lagi ada di tahap itu, kalian cari apa ya unsur masalahnya, kayak di hal apa sih, di kejadian apa yang ngebuat kalian bisa ngebohongin diri kalian sendiri gitu. Habis itu ya kan nggak perlu langsung untuk berbuat bohongin diri sendiri gitu. Even dari gue sendiri juga mungkin masih ya tanpa gue sadar, tapi seenggaknya kita udah coba, udah berusaha untuk kayak ya udah untuk dari kita diri sendirinya aja dulu gitu, dan kita nyari gitu masalah dan nyari solusinya gimana nih, kayak gimana nih caranya gue biar gak ngelakuin kayak gitu lagi di kejadian seperti ini misalkan, gimana cara gue nanggepin orang-orang biar gue kayak nggak ngebohongin diri gue sendiri nih gitu. Jadi menurut gue sih kayak lu cari dulu sih, kayak cari inti masalahnya, cari di mana lu melakukan hal tersebut, kayak gitu-gitu sih. Oke, gue setuju. Jadi cari akar masalahnya dulu nih guys. Terus next dong dari yang lain nih, gue juga pengen denger nih. Dulu dong.
Boleh. Menurut gue sih lo harus lebih tahu diri lo sendiri gitu kan. Lo harus bisa mengekspresikan ekspresi yang lagi lo alamin. Iya, gue Boleh setuju. cerita ke orang lain. Ya lo pasti punya temen dong, kayak Iya dong. kayak gitu yang tahu setiap masalah lu. Nah lu bisa cerita ke dia. Dan lu tuh hidup cuma sekali kan, jadi lu harus happy dong. Lu nggak boleh kayak bohongin diri sendiri kayak banyak negatifnya gitu, apalagi terhadap kesehatan mental gitu kan. Oke, bener. Gue setuju banget sih. Hidup cuma sekali, jadi kayak buat apa lu hidup jadi orang lain, ya gak sih? Iya bener banget. Oke. Ngapain ribet-ribet gitu kan? Iya. Potensi yang Gue ada setuju. gitu nggak sih, kayak sebenarnya sih punya potensi, Iya. kurang gali aja gitu. Iya benar. Mungkin terakhir dari lo nih, Lin. Menurut Kata-kata dari penutup. gue sih, kalian udah tenang aja. Ini nih self healing sekarang lah ya, lagi zamannya ya. Feeling. Self love udah, be yourself guys. Terus iya, sekarang kalian kalau lagi ada di posisi kayak gitu, mending kalian tenangin diri kalian sendiri dulu, pelajarin diri kalian sendiri, sayangin diri kalian sendiri, tahu dulu aja diri sendiri harus gimana. Nah nanti itu kalian juga pasti ada kok waktu istirahat, terus buat bangkit lagi, coba lagi nanti, semangat guys. Gila. Keren banget sih. Dan gue jadi kayak dari obrolan kita kali ini, gue jadi kayak oke, gue harus, jadi supaya gue gak membohongi diri sendiri, gue bisa cari dulu nih akar masalahnya kenapa sih gitu, kenapa gue ngebohongin diri gue sendiri gitu. Terus gue bener banget sih kata si Regina tadi ini, kayak ya hidup lo cuma sekali gitu, buat apa lo nyanyain potensi yang lo punya terus lo jadi orang lain, terus lo bohongin diri lo sendiri. Kayak manfaat dan keuntungan buat diri lu tuh nggak ada juga sebenarnya dari situ kan. Nah terus kayak yang kata Arlin tadi gitu, kita harus self love. Terus kadang-kadang ya kalau kita capek ya kita istirahat lah guys gitu, nggak harus kita force terus diri kita gitu, ya nggak sih? Oke, jadi iya gue setuju banget sama, dan gue mendapatkan banyak banget insight dari podcast kita kali ini. Cuman kayaknya sayang banget nih guys, kita harus udah mengakhiri podcast kita hari ini. Oke, kayaknya pada sedih banget nih. Sedih banget sih. Sedih banget karena gue juga kayak sebenarnya masih banyak banget gitu loh guys yang pengen gue obrolin dan diskusiin supaya kayak Ini tuh seru-seru banget loh teman-teman. Iya bener, gue dari tadi kayak semangat banget nih buat terus-terusan nanya juga ya, berbagi pengalaman yang inspiratif juga, karena di sini kan gue banyak ketemu orang ya, maksudnya kayak ada sudut pandang dari Salma, dari Arlin, sama dari Regina juga, jadi gue kayak banyak dapet sudut pandang dan insight gitu dalam diskusi kali ini gitu. Cuman sayang banget ternyata kita harus sudahi podcast hari ini, padahal seru banget. Tapi gue mau bilang iya gak kerasa banget. Jadi makasih banyak yang udah nonton kita. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat. Jadi ya udah, terakhir gue pengen bilang just be yourself gitu kan. Jadi kayak jangan sia-siakan kehidupan kita gitu. Jadilah diri sendiri gitu guys. Jadi sekian aja podcast dari kita. Bye-bye.